Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 Hukum Keluarga Islam A4 akan membawakan materi mengenai tata cara dan proses pemanggilan mata kuliah Hukum Acara Perdata dengan anggota kelompok yang pertama Fajriya Balkis Fatami, NIM 20020160034, yang kedua Anissa Fauzia Zulfa, NIM 20020160040, dan yang terakhir Elkoda Itumfua, NIM 20020160103. Pada materi tata cara dan proses pemanggilan yang akan kita bahas terdapat 3 poin, yaitu yang pertama, pengertian pemanggilan, yang kedua, tahap dan tindakan yang mendahului pemanggilan, dan yang ketiga, tahap pemanggilan. Pengertian pemanggilan. Pengertian panggilan dalam hukum acara perdata adalah penyampaian secara resmi dan patut kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan majelis hakim atau pengadilan. Sedangkan panggilan secara patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara pemanggilan menurut undang-undang, di mana pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan cara membuat berita acara panggilan pihak-pihak yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperlihatkan tenggang waktu dalam hal yang sangat perlu dan tidak boleh kurang dari 3 hari kerja. Panggilan convocatio dalam arti sempit dan sehari-hari sering diidentikan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan. Akan tetapi dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 328 HIR, pengertian panggilan punya makna cakupan yang lebih luas, yaitu 1. Panggilan sidang hari pertama kepada penggugat dan tergugat. 2. Penggugat menghadiri sidang lanjutan pada pihak-pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir, baik tanpa alasan yang sah maupun berdasarkan alasan yang sah. 3. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan pasal 139 HIR dalam hal mereka tidak dapat menghadiri saksi yang penting ke persidangan. Dan 4. Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas seperti itu juga tindakan hukum pemberitaan atau Aanzegging notification. Tahap dan tindakan yang mendahului pemanggilan berdasarkan pasal 118 ayat 1 dan pasal 12 ayat 4, panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap berikut ini. Pertama, penyampaian gugatan pada pengadilan. Menurut pasal 118 ayat 1 HIR, gugatan perdata harus dimasukkan kepada pengadilan dasar kompetensi relatif. 2. Pembayaran biaya perkara. Pasal 121 ayat 4 HIR menyatakan dengan tegas pembayaran biaya perkara disebut juga panjar perkara dan merupakan syarat imperatif requirement atau syarat memaksa atas pendaftaran perkara dalam buku registrasi. 3. Registrasi. Pasal 121 ayat 4 HIR menegaskan bahwa pendaftaran gugatan dalam buku register perkara baru dapat dilakukan setelah penggugat membayar biaya perkara. Apabila biaya perkara yang ditetapkan panggilan dibayar, penggugat berhak atas pembubaran pendaftaran gugatan serta panitia wajib mendaftarkan dalam buku register perkara. 4. Penetapan majelis oleh ketua pengadilan. Apabila ketua berhalangan, penetapan majelis dilakukan wakil ketua. 5. Penetapan hari sidang. Yang menetapkan hari sidang adalah majelis yang menerima bagian distribusi perkara. Penetapan hari sidang dituangkan dalam bentuk surat penetapan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari guru saya. Tahap pemanggilan. Tahap pemanggilan terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penerapan pemanggilan. Seperti pertama, majelis memberitakan pemanggilan. Kedua, ia melaksanakan pemanggilan. Ketiga, bentuk panggilan. Keempat, isi surat panggilan pertama kepada tergugat. Kelima, cara panggilan yang sah. Keenam, pemanggilan terhadap yang meninggal.
Ketujuh, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang. Kedelapan, pendelegasian pemanggilan. Kesembilan, larangan melakukan pemanggilan. Kesepuluh, tata cara pemanggilan ditegakkan asas Lex Polri. Kesebelas, autentikasi surat panggilan. Dan ke-12, panggilan batal. Jurusita dapat dihukum. Selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan pasal 118 ayat 1 dan pasal 121 ayat 4, panggilan merupakan tindakan lanjutan dari tahap penyampaian gugatan kepada pengadilan. Pembayaran biaya perkara, registrasi, penetapan majelis oleh ketua pengadilan, penetapan hari sidang. Terdapat berbagai permasalahan dan tindakan hukum yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan dan penetapan pemanggilan, seperti majelis memerintahkan pemanggilan, yang melaksanakan pemanggilan, bentuk pemanggilan, isi surat pengadilan pertama kepada tergugat, cara panggilan yang sah, memanggilkan terhadap yang meninggal, jarak waktu antara pemanggilan dengan hari sidang, pendelegasian pemanggilan, larangan melakukan pemanggilan, tata cara pemanggilan ditegakkan akses Lex Polri, autentikasi surat panggilan, dan panggilan batal, jurusita dapat dihukum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.